Buntalan benang dan pita yang kusut terdengar lebih mirip seperti barang yang kamu temukan di ruang belakang toko kerajinan atau lemari yang terlupakan daripada makhluk misterius yang layak diselidiki. Namun, seperti itulah rupa SCP-066 atau setidaknya saat melihatnya pertama kali. Tapi, organisasi SCP tidak menangkap dan mempelajari dengan sembarangan. Dan itulah dia, sesuatu yang sangat aneh di dalam SCP-066 yang juga dikenal sebagai mainan Erik. Pada awalnya, mainan Erik ini tampaknya sama sekali tidak berbahaya dan bahkan membantu seutas tali yang dapat menghasilkan barang dan efek aneh, namun tidak berbahaya. Tapi, organisasi segera menemukan sisi gelap dari SCP-066. Meskipun dapat disebut sebagai mainan, ini bukan sekedar mainan. SCP-066 beratnya hanya sekitar 1 kg dan tampak seperti buntalan benang dan pita. Meskipun tidak punya kemampuan bermusik yang tampak dalam untaian benang dan pita itu sendiri, musik dapat dimainkan dengan menggerakkan untaiannya satu persatu. Ketika pertama kali dipelajari, SCP ini terdiri dari benang dan pita warna-warni. Tapi, sejak dia mengalami transformasi, dia sekarang punya tampilan yang agak berbeda dari deskripsi awalnya. Untaian benang dan pita dapat digunakan untuk memainkan nada pada tangga nada diatonis C, D, E, F, G, A, B. Meskipun penelitian belum menemukan bagaimana cara SCP-066 menghasilkan musik atau suara apapun. SCP-066 dianggap benar-benar jinak pada awalnya dan diklasifikasikan sebagai aman. Tapi setelah insiden yang dikenal sebagai insiden 066-2, klasifikasinya disesuaikan ke subkategori Euclid Impetus. Euclid adalah klasifikasi yang diberikan untuk SCP yang lebih sulit untuk dikontrol daripada yang diklasifikasikan sebagai aman. Impetus dalam bahasa Latin berarti menyerang dan menentukan bahwa SCP-066 bukan hanya kelas Euclid tapi di sisi yang lebih agresif. Walaupun 066 tidak selalu bersifat agresif terhadap manusia, namun peristiwa insiden 066-2 membuktikan bahwa dia sangat tidak terduga dan tidak boleh diprovokasi. Seperti banyak SCP, terbukti bahwa meremehkan kemampuan mereka bisa menjadi kesalahan yang berbahaya. Sebelum kejadian itu, perilaku SCP-066 nampak baik-baik saja. Beberapa peneliti menghabiskan waktu mereka memainkan bermacam-macam nada acak menggunakan senar. Penasaran tentang apa yang akan terjadi dan berniat untuk merekam apapun yang ditunjukkan bola senar yang tidak biasa ini. Mereka belum tahu bahwa makhluk itu mampu melakukan perlawanan dan mereka melakukan pekerjaan mereka dengan semangat dan gembira. Setelah memainkan melodi 6 nada yang diimprovisasi dengan untaian, seorang peneliti sangat gembira saat tahu bahwa SCP-066 mampu berubah bentuk. Penampilannya berubah menyerupai anak kucing kaliko kecil selama 17 menit. Anak kucing itu sangat ramah, mengusap kepalanya ke sarung tangan peneliti dan mendengkur dengan keras. Ironisnya, anak kucing itu juga menghabiskan waktu bermain dengan seutas tali. Setelah 17 menit berlalu, anak kucing itu berubah kembali menjadi bentuk asli SCP-066. Beberapa hari kemudian, peneliti lain memainkan melodi yang berbeda pada untaian tersebut dan terkejut saat menemukan bahwa ketika mereka berhenti memainkannya, musik berlanjut dengan sendirinya. Suara gitar akustik mulai terdengar diiringi oleh vokal tanpa sumber suara yang terlihat. SCP kemudian memainkan lagu berdurasi 4 menit dengan lirik peringatan terhadap penggunaan benda tajam tanpa pengawasan orang tua, terutama gunting. Setelah lagu itu berakhir, SCP terdiam selama sisa hari tersebut. Minggu berikutnya, seorang asisten peneliti menggunakan untaian SCP-066 untuk memainkan nada pembuka selamat ulang tahun, dan cupcake coklat dengan lilin ulang tahun yang menyala muncul dari dalam untaian itu. Meskipun sudah diperingatkan rekan-rekannya, asisten itu memakan cupcake-nya. Sembari diiringi SCP yang memainkan sisa lagu selamat ulang tahun dan asisten itu tidak mengalami efek samping dari cupcake tersebut. Semua kesenangan ini berakhir saat seorang ilmuwan menyarankan agar sebagian dari badan benang SCP-066 dipotong dan diambil sehingga spesimen bisa diuji. Pada tanggal 18 April 2008, terjadilah peristiwa yang kemudian dikenal dengan insiden 066-2. Seorang pria muda yang hanya dikenal sebagai D066-4437 atau D ditugaskan untuk tugas itu. Secara umum, dia adalah anggota tingkat D yang sangat mudah disingkirkan. Tapi, D bersyukur atas kesempatan itu karena sebagian besar eksperimen yang serupa melibatkan resiko yang lebih menakutkan. Sementara, ini adalah pekerjaan yang cukup sederhana, mengambil gunting, memotong beberapa benang, dan membawanya kembali ke lab untuk dipelajari lebih lanjut. Ini tidak sebanding dengan mengawasi 173 atau menjadi mainan kunyahan baru untuk 682. Dia memasuki ruang penahanan tempat SCP-066 terbaring tidak aktif dan diam, lalu mendekatinya dengan gunting. Dia meraih segenggam kecil benang dan mulai memotong. Segera setelah gunting mulai memotongnya, SCP itu lepas dari genggamannya. Dia berhenti dengan jarak 1 meter jauhnya, di mana ia mulai membuat suara melengking bernada tinggi menyerupai teriakan kelinci yang ketakutan. Tidak yakin dengan apa yang harus dilakukan dan tidak siap dengan skenario ini, D mendekatinya lagi. Dia
menyambar segenggam benang lagi dan memotongnya hanya untuk 066 lalu bergulung menjadi bola dan berguling menjauhinya lagi. Bahkan kali ini lebih cepat. Setelah aman di sisi lain ruangan dan menjauhi gunting, dia berhenti bergerak. Hanya kali ini dia tidak bersuara melengking. Sebaliknya, untuk pertama kalinya sejak penahanannya, ia berbicara dengan suara manusia yang berat dan bertanya, "Apa kamu Erik?" Setelah pulih dari keterkejutan awalnya saat mendengar suara yang keluar dari benang, dia menjawab, "Bukan, saya bukan." Jawaban ini memicu sesuatu pada SCP-066 dan bentuknya mulai berubah. Benang itu menggeliat di lantai, membuka lalu membungkus dirinya menjadi gundukan. Warnanya yang sebelumnya merupakan pelangi berganti hingga setiap bagiannya berwarna merah darah. Yang membuat dia ngeri, transformasi itu belum selesai. Benjolan kecil mulai muncul dari antara untaian benang, bermunculan di seluruh gumpalan merah cerah itu. Jika itu belum cukup menakutkan, tiba-tiba semuanya menjadi satu, berkedip terbuka, menampakkan sebagai lebih dari selusin mata kecil. Setiap mata terfokus pada D, mengamatinya, menatapnya. SCP-066 kemudian tiba-tiba mulai menghasilkan nada-nada yang keras. Nada disonan seperti seseorang memainkan tuts piano dengan keras. D merasa sudah cukup, dia meninggalkan tugasnya dan melarikan diri dari ruang penahanan. Setelah upaya yang gagal untuk mengambil sampel, perilaku SCP-066 dan perlakuannya terhadap anggota yang berinteraksi dengannya mulai berubah secara dramatis. Sebelum insiden, SCP ini tidak terlalu aktif dan hanya aktif bila melodi dimainkan menggunakan untaiannya. Setelah kejadian tersebut dan perubahan bentuknya, 066 mulai bergerak sendiri. Untaian panjang dari badan benang itu akan bergerak seperti tentakel, menggeliat dan menggeliat dengan kecepatan tinggi. Tidak perlu lagi interaksi manusia untuk menghasilkan suara atau untuk menghasilkan efek lainnya. Saat melihat manusia, terlepas dari perilaku manusianya, SCP akan mulai bereaksi dengan suara dan efek dalam waktu 6 detik. Efek pertama dicatat oleh asisten peneliti yang memasuki fasilitas penahanan SCP seminggu setelah insiden dengan D. Saat dia mendekati 066 untuk membuat catatan tentang keadaannya saat itu dan kemampuan barunya untuk bergerak, seekor lebah muncul entah dari mana. Lebah menyengat asisten dan terbang sebelum bisa ditangkap. Beberapa minggu kemudian, tim yang terdiri dari 11 anggota sedang memantau SCP ketika dia tiba-tiba membawakan simfoni kedua Beethoven. Dia menghasilkan musik dengan volume lebih dari 140 desibel sehingga secara permanen memekakan telinga 3 anggota dan menyebabkan kerusakan pendengaran permanen di 8 lainnya. Diteorikan bahwa SCP melakukan ini sebagai tindakan pembalasan atas penganiayaan yang dirasakannya. Para anggota itu lalu menolak untuk bekerja dengan SCP-066 lagi. Ketika tim baru ditugaskan untuk memantau entitas tersebut, semuanya tampak berjalan baik pada awalnya. Ia bergerak-gerak, menjulurkan tentakel benangnya dan menatap personel dengan banyak mata, tapi dia berperilaku dengan baik. Kemudian, tiba-tiba, setiap lampu di ruangan itu menjadi gelap dan membuat apapun tidak bisa terlihat. Lampu tidak dapat dinyalakan selama 5 jam dan upaya apapun untuk menyalakan sumber cahaya alternatif seperti senter tidak berhasil. Seolah-olah kegelapan di ruangan itu menelan semua cahaya. Itu mirip dengan kegelapan yang menakutkan dalam SCP-087 atau gelap tak terbatas dari dimensi bayangan SCP-3001. Anggota di ruangan itu kemudian melaporkan mendengar suara nafas yang berat dan tersengal tepat di belakang bahu mereka. Meskipun ketika mereka mencari sumber suara itu, mereka tidak dapat menemukan apapun. Tidak ada anomali terbaru yang dilaporkan atau perilaku perlawanan lainnya. Sebaliknya, setiap kali dia melihat manusia baru, SCP-066 mengulang nama Erik lagi dan lagi dengan suara berat yang sama. Siapakah Erik? Tak seorang pun di fasilitas itu yang tahu, atau jika mereka tahu, mereka belum menerima laporannya secara resmi. Ada kemungkinan bahwa SCP ini pernah dimiliki oleh seseorang bernama Erik dan mungkin teringat sebuah kejadian saat SCP-066 pertama kali mengucapkan nama tersebut, yaitu saat Erik berusaha memotong benang darinya waktu masih bersama dengan dia. Sayangnya, tidak ada catatan resmi tentang bagaimana SCP-066 ditemukan atau mengapa dia dibawa ke organisasi. Asal-usulnya tetap tidak jelas dan misterius seperti semua hal lain tentangnya. Yang bisa diketahui adalah siapapun Erik, SCP-066 bertekad untuk menemukannya. Setelah tingkatan SCP ini diubah dari aman menjadi Euclid, prosedur penahanannya harus disesuaikan. Meski sebelumnya disimpan di ruangan sederhana, sekarang dia disimpan dalam kotak tungsten karbida di ruang penyimpanan barang bernilai tinggi di lokasi itu. Sebulan sekali, kotak itu diperiksa untuk mengecek apakah ada kerusakan pada interiornya, karena SCP cenderung menggunakan alatnya untuk merusak dinding kotak itu dari waktu ke waktu. Jika ada kerusakan, SCP-066 harus dipindahkan ke kotak baru menggunakan tangan robot yang melakukan pemindahan dalam waktu kurang dari 3 detik. Organisasi telah berusaha untuk menempatkan perekam di dalam kotak dengan makhluk itu untuk memantau perilakunya ketika tidak ada manusia yang hadir. Tapi, SCP menghancurkan setiap perekam yang ditempatkan di dalam kotak penahanannya dan setiap upaya untuk merekam perilakunya saat tidak diamati oleh
manusia tidak berhasil. Apapun yang dilakukannya ketika tidak ada orang di sekitarnya, dia ingin itu dirahasiakan. Sekilas pandang, SCP-066 adalah salah satu penemuan yang tidak terlalu menakutkan di dalam organisasi SCP. Ia tidak memiliki cakar atau gigi, atau kemampuan untuk menyebabkan kematian massal, tapi ia memiliki kemampuan yang luar biasa dan tidak dapat diprediksi dan tampaknya dapat menyimpan dendam. Ada begitu banyak hal yang tidak diketahui tentangnya, dari asal-usulnya, bentuknya, hingga kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu dari ketiadaan. Dan ada sesuatu yang sangat meresahkan tentang perilaku SCP ini yang tidak dapat diprediksi dan perlawanannya pada observasi. Kami tidak tahu apa yang telah dilakukannya dan kami tidak tahu apa yang akan dilakukannya selanjutnya. Yang bisa kita lakukan hanyalah berpikir. Saat kita memikirkan sifat dari SCP-066, dia tidak melakukan apa-apa selain duduk menatap dengan mata tidak berkedip menunggu Eric kembali.